Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian di video bersama Ustazah Yeni. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mekanisme dan gangguan pernapasan. Mekanisme pernapasan itu tuh ada dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Tentu kalian pernah ya dengar pada saat olahraga gitu ya. Inhale, exhale seperti itu. Inhale itu artinya inspirasi, yaitu adalah tarik nafas gitu ya. Inspirasi juga sama teman-teman. Inspirasi itu ketika kita menarik nafas. Jadi udara masuk itu namanya inspirasi. Sedangkan kalau pas ekspirasi itu kayak exhale gitu. Itu artinya udara keluar. Seperti di sini pengertiannya sudah tulis bahwa fase inspirasi itu adalah masuknya, sebentar, nih ya, masuknya udara ke dalam paru-paru. Jadi ini tadi udara masuk karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru gitu. Terus kalau fase ekspirasi itu keluarnya udara. Ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, masuknya udara gitu. Kalau ini keluarnya udara ekspirasi dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar sehingga udaranya kedorong keluar gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam pernapasan. Pernapasan itu macamnya ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut gitu. Nah, pernapasan dada sama pernapasan perut itu bedanya apa sih? Bedanya tuh di mekanismenya. Kalau pernapasan dada itu menggunakan tulang rusuk gitu ya. Di sini sudah tulis ya. Kalau pernapasan dada itu pakai tulang rusuk gitu. Nah, sedangkan kalau pernapasan perut itu pakai diafragma. Nah, itu bedanya. Mekanismenya bagaimana? Mari kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pernapasan dada. Pernapasan dada ada dua, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Pada saat fase inspirasi, yang pertama udaranya itu masuk ya. Ketika udara masuk, maka otot antar tulang rusuknya itu kontraksi teman-teman. Nah di sini ya, otot antar tulang rusuk ini akan kontraksi. Ketika otot antar tulang rusuknya itu kontraksi, menyebabkan rongga dadanya dia mengembang gitu ya. Nah rongga dadanya mengembang atau membesar gitu ya, sehingga menyebabkan tekanan dalam paru-parunya tuh kecil gitu. Kalau tekanan di dalam paru-paru sini tuh kecil, maka apa yang terjadi? Udaranya masuk gitu ya. Nah, kalau yang ekspirasi bagaimana pernapasan dada yang ekspirasi? Yang pertama adalah otot antar tulang rusuknya itu relaksasi. Nah, di sini relaksasi ya. Nah, ketika otot antar tulang rusuknya relaksasi itu menyebabkan rongga dadanya dia mengempis gitu, mengecil. Nah, kalau rongga dadanya mengecil menyebabkan nih ya, kalau dia mengecil, tekanan di dalam paru-parunya dia gede, gitu. Kalau udah gede maka udara akan keluar, begitu teman-teman. Nah, ini yang pernapasan dada, gitu. Jadi teman-teman bisa skip ya, diberhenti sebentar, terus dicatat, gitu ya, hal-hal yang penting, gitu. Nah, selanjutnya adalah pernapasan perut. Nah, bedanya sama pernapasan dada adalah yang dipakai gitu. Kalau tadi pakai tulang rusuk, sekarang pakai diafragma, teman-teman. Kalau pernapasan perut gitu ada dua juga, yaitu pada saat inspirasi sama pada saat ekspirasi. Saat tarik nafas sama keluar nafas. Mekanismenya sebenarnya nggak jauh beda sama yang pernapasan dada, cuman yang dipakai aja beda. Teman-teman tahu nggak sih pengertiannya diafragma itu apa? Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan juga rongga perut. Bisa dicatat ya. Dia ini adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut, teman-teman. Gitu. Nah,
mekanismenya bagaimana pada saat inspirasi? Pada saat inspirasi, otot diafragmanya tuh kontraksi. Nah, sehingga itu menyebabkan diafragmanya dia jadi mendatar, teman-teman ya. Nah, kalau rongga dadanya ini maksudnya kalau diafragmanya mendatar itu menyebabkan volume rongga dadanya membesar, gitu ya. Kalau rongga dadanya membesar, itu akan menyebabkan tekanan dalam paru-parunya dia kecil sehingga udaranya bisa masuk ke dalam gitu. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot diafragmanya dia relaksasi nih, sehingga otot perutnya dia kontraksi gitu. Nah, ini menyebabkan diafragmanya nih melengkung nih, yang sini ya, melengkung, kelihatan ya, melengkung. Nah, kalau melengkung ini rongga dadanya dia akan menyempit, teman-teman gitu. Nah, sehingga menyebabkan tekanan di dalam paru-parunya tuh gede gitu, sehingga mendorong si udara tadi untuk bisa keluar. Begitu sih bedanya, teman-teman, antara pernapasan dada dan pernapasan perut gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah yang biasanya itu sering banget keluar pada saat ujian gitu, yaitu kapasitas paru-paru. Di soal ujian biasanya sering keluar ini, teman-teman, kapasitas paru-paru. Kemarin pada saat ngajar di kelas ada yang nanya sama Ustazah nih, Ustazah, kapasitas sama volume tuh sama nggak sih? Ustazah jawab beda ya, karena volume itu ya volume ya, kalau kapasitas itu adalah total dari beberapa volume gitu, jadi beda ya. Nah, di sini kapasitas paru-paru, teman-teman, ada macam-macam, dan dia diagramnya ini ya, ini udah pasti, teman-teman, dan akan selalu seperti ini. Yang bagian atas itu volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi jumlahnya akan selalu sama, yaitu 1500 gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini, volume tidal. Volume tidal itu adalah 500 mili, teman-teman. Selanjutnya volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi jumlahnya juga selalu sama, yaitu 1500 mili. Nah, sedangkan volume sisa atau ada yang nyebut biasanya tuh adalah residu. Residu di sini jumlahnya sama, yaitu 1000 mili, teman-teman. Nah, ada kapasitas namanya kapasitas vital. Kapasitas vital itu adalah jumlah dari volume tidal ditambah sama cadangan inspirasi sama cadangan ekspirasi gitu. Oke, mari kita jumlah semuanya. Nah, jadi kapasitas vital. Di kapasitas vital itu adalah volume tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah sama cadangan ekspirasi. Kita tulis dulu volume tidalnya berapa? Ini ya, 500 ya. Kita tulis 500 ditambah cadangan inspirasi. Cadangan inspirasi yang atas 1500 ditambah sama cadangan ekspirasi. Cadangan ekspirasi berarti yang ini ya, yaitu berapa, teman-teman? 1500 juga. 1500 ditambah 1500 ditambah 500 jadinya 3500 gitu ya. Jadi kapasitas vital itu ada 3 di sini ya, panah panjang ini, dari volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi, yaitu totalnya 3500. Ini udah ditulis di sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau volume total paru-paru. Nah, volume total paru-paru ini apa gitu ya? Volume total paru-paru itu adalah volume keseluruhan ya. Volume total paru-paru itu adalah keseluruhan. Dari apa? Dari kapasitas vital, yaitu jumlah ketiga tadi ditambah sama volume sisa atau residu. Jadi yang total tadi 3500 ditambah volume sisanya 1000. Sehingga totalnya adalah 4500 gitu. Jadi ini ya, panahnya kecil di sini. Ini adalah volume total paru-paru, yaitu totalnya adalah 4500 gitu. Jadi tergantung nanti kalau ada tabel, bukan tabel ya, ini apa namanya, diagram gitu di soal, misalkan biasanya nggak ditulis, teman-teman, cuman tabelnya gini doang ya, sampai sini doang bisanya ditampilin. Nah, ini
keterangan-keterangan nggak ada. Tapi teman-teman pasti udah bisa ngafalin kan? Yang atas itu inspirasi, yang kecil itu tidal, yang bawahnya itu yang sama juga ekspirasi, yang paling bawah sendiri itu sisa, gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami, bisa diulangi kalau masih bingung, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir dari bab ini yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Di sini banyak sekali sebenarnya, cuman Ustazah masukinnya cuman 5 aja. Yang pertama adalah peradangan disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk gitu. Salah satu yang disebabkan oleh virus ya, yang lagi viral banget 2 tahun terakhir ini apa? Iya bener ya, coronavirus ya. Nah itu juga disebabkan oleh peradangan ya teman-teman. Terus yang kedua penyempitan saluran pernapasan, asma. Nah yang sering lihat iklan di TV tentang obat asma itu ya, seperti dadanya seperti diikat dengan tali gitu ya di gambarnya. Nah itu menyebabkan apa? Terjadi penyempitan saluran pernapasan, sehingga menyebabkan dadanya seperti diikat tali, nafasnya susah gitu ya, sesek gitu. Makanya asma itu cenderung di tanda-tandanya itu loh seperti susah untuk napas gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah emfisema teman-teman, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Kayak tadi, paru-paru kan bisa membesar dan mengecil ya teman-teman. Nah kalau elastisitasnya tuh udah hilang kan susah buat membesar dan mengecil, sehingga untuk napas juga susah ya. Nah sehingga itu menyebabkan apa? Ya tadi hilangnya elastisitas itu gitu. Napasnya juga jadi susah, butuh bantuan gitu kalau emfisema ya. Kemudian TBC teman-teman, bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Ini TBC, jadi penyakit pada sistem pernapasan ini yang disebabkan oleh bakteri tertentu, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu adalah penyakit TBC gitu. Jadi ini udah jelas ya bakteri yang nyebabin tuh namanya apa gitu. Kalau TBC udah jelas, yaitu yang nyebabin bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya tulisannya ini harus miring ya teman-teman, atau di garis bawah gitu untuk menulis nama bakteri, pokoknya nama-nama ilmiah seperti itu. Sama yang terakhir yaitu pneumonia, yaitu bakteri yang disebabkan oleh bakteri juga, yaitu bakteri namanya Diplococcus pneumonia. Jadi ini harus oleh bakteri ini ya untuk penyakit ini gitu. Sekian penjelasan dari Ustazah Dayani, bisa diulang kalau masih bingung atau ada yang ditanyakan gitu ya, bisa tanyakan ke Ustazah Dayani, bisa tulis di komentar atau japri saja di WhatsApp gitu. Jangan lupa absen dengan menuliskan nama dan kelas serta nomor absennya di kolom komentar. Sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.